Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Mulianya Ramadan, bersihkan diri, sucikan hati. Nah pemirsa, terima kasih kami ucapkan kepada sponsor kami PT Ramanda Tour and Travel, yaitu PT ataupun perusahaan yang bergerak di bidang travel, haji, dan umroh sejak tahun 2017. Dan PT Ramanda Tour and Travel merupakan satu-satunya travel umroh berizin dari Kementerian Agama. Untuk Anda yang berminat untuk melaksanakan perjalanan ibadah haji maupun umroh bersama PT Ramanda Tour and Travel, silahkan langsung saja menghubungi kontak personnya. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang sempat terputus tadi ya Ude ya, mengenai zakat mal dan juga zakat fitrah. Nah Ude, boleh langsung dijawab nih Ude pertanyaan tadi. Apakah tanahnya harus dijual? Tidak. Jadi tanah itu setara berapa? Ya, nah itu kita keluarkan. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan aset yang tidak bergerak itu tidak dikeluarkan. Aset-aset artinya kayak tanah, rumah itu nggak dikeluarkan zakatnya. Yang dikeluarkan zakatnya adalah perhiasan, tabungan. Jadi ada dua pendapat ulama. Lalu kita di Indonesia ini banyak pakai yang mana? Perhiasan, karena cari aman, cari gampang dan sedikit kan. Kalau seandainya tanah, bayangkan kalau punya tanah. Kopi punya tanah 10 hektar, mau berapa bayar zakat malnya? Ya. Jadi perhiasan yang paling banyak kita pakai di Indonesia adalah tabungan dan perhiasan. Tanah, rumah itu jarang sekali, kendaraan jarang sekali. Yang menjadi pertanyaan adalah Popi, yang dihitung itu, yang dizakatkan itu yang bersih atau yang kotor? Pendapatan bersih atau pendapatan kotor ketika kita berbicara tentang zakat mal? Kalau kita mengambil pendapat dari Imam Ibnu Rushd dalam kitab fikih namanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, maka yang dikeluarkan zakat malnya adalah pendapatan kotor. Contoh gini, saya punya gaji itu 1 bulan 7 juta, berarti 1 tahun sekitar 84 juta. Kalau dihitung berarti saya sudah wajib mengeluarkan zakat mal ya, karena udah lebih dari 84 gram emas. 84 juta itu kalau kita ikuti pendapat Imam Ibnu Rushd dalam kitab fikih Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid sudah harus mengeluarkan zakat mal kotornya. Dan toh kita 2,5%-nya sekitar 2 juta kurang sedikit ya. Kalau dihitung-hitung juga nggak banyak, kita makan di luar aja nongki-nongki udah berapa ya. Kalau pendapat yang kedua yaitu bersih, yang dikeluarkan zakatnya adalah penghasilan yang bersih. Contoh, Popi punya gaji 5 juta nih. 5 juta itu kalau dikumpulkan 1 tahun 60 juta udah wajib untuk mengeluarkan zakat harta, zakat mal. Tapi 5 juta bisa jadi nggak cukup. Kenapa? Popi punya mobil kredit 1 bulan 3 juta. Sisa berapa? 2 juta. Punya motor kredit 1 bulan 1 juta. Sisa berapa? 1 juta. Listrik, air 1 bulan 500.000, sisa 500.000. Punya anak, jajan anak aja kurang, apalagi untuk makan. Nah, ketika yang kita hitung adalah yang bersih, maka kita nggak akan zakat-zakat. Ya, makanya orang banyak yang nggak mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena hitungannya hitungan bersih. Nah, padahal kalaupun mau dihitung yang bersih adalah kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan pokok, bukan kebutuhan ekstra. Kebutuhan pokok itu artinya ada makan, ya, makan, tempat tinggal. Oh, rumah saya masih KPR, 1 bulannya 1.500.000, dikurangin. Makannya 1 hari itu 100.000, 1 bulan berarti 3 juta, ya dikurangin, ya. Artinya ketika punya gaji 5 juta, dikurangin makan, listrik, maka masih ada sisa 2 juta lebih. 2 juta lebih itu kalau dikali 1 tahun berarti belum wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Seperti itu. Ya, bukan semua kebutuhan kita itu kita hitung sehingga orang banyak nggak mengeluarkan zakat. Contoh, begitu banyak muzaki, orang yang seharusnya wajib mengeluarkan zakat, ketika ditanya, Bapak kenapa nggak mengeluarkan zakat? Rumah besar, kerjaan sukses. Ya yang dizakatkan kan yang bersihnya. Kalau yang bersihnya utang saya juga banyak. Ya, saya punya utang di bank, saya punya utang ini, utang itu. Akhirnya nggak mengeluarkan zakat. Padahal ya nggak miskin lah. Yang ingin saya tekankan bahwasanya Popi, zakat nggak membuat kita miskin. Zakat nggak membuat kita rugi. Zakat nggak membuat kita susah. Bal zadallahu amwalana. Tapi Allah melipat gandakan harta
kita dengan zakat tadi. Seperti itu, Popi. Baik, terima kasih Ustadz. Nah, mengenai zakat fitrah nih Ustadz ya. Zakat fitrah itu wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri. Nah Ustadz, kan ada beberapa orang yang termasuk dalam golongan mustahik ataupun orang yang menerima zakat itu sendiri, seperti hamba sahaya dan juga fakir miskin. Nah, apakah fakir miskin dan hamba sahaya itu sendiri wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah, Ustaz? Baik, dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60 ada 8 asnaf ya. 8 asnaf yang berhak untuk menerima zakat. Apakah 8 asnaf ini ada fakir, ada miskin, ada amil, ada gharim, ada hamba sahaya, ada fisabilillah dan lain sebagainya? Apakah yang 8 ini wajib mengeluarkan zakat fitrah? Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Contoh, saya misalkan fakir. Apakah saya wajib mengeluarkan zakat fitrah? Wajib. Tapi saya nggak punya apa-apa untuk dikeluarkan. Datangin ambil zakat. Bilang ke ambil zakat, saya tidak memiliki apa-apa, saya fakir, saya dari tahun ke tahun itu terima sebagai asnaf. Tapi saya nggak punya mau saya zakatkan. Maka nanti amil akan memberikan bantuan untuk orang tersebut sehingga orang itu bisa mengeluarkan zakat fitrahnya. Ketika ada satu orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah karena kefakirannya atau karena kemiskinannya, dia tidak mengeluarkan zakat fitrah, maka dosanya ditanggung oleh satu penduduk kampung itu. Seperti itu. Jadi amil juga, amil itu ya, amil ini kan dapat insentif, amil zakat, dan itu udah dikatakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi tugas amil ini bukan hanya duduk. Kita lihat kan sekarang itu amil zakat itu hanya duduk nerima gitu ya. Pada zaman Nabi, dan tugas sesungguhnya amil adalah sesuai konteks dari ayat tadi, khudh min amwalihim, ambil dari sebagian harta mereka. Artinya amil ini harus bekerja keliling. Itu amil. Jadi amil bukan hanya duduk menunggu orang datang bayar, Pak saya mau bayar zakat, oh iya, enggak, tapi amil harus gerak. Ya, amil harus gerak. Contohnya gimana? Mungkin di masjid diumumkan, bapak-bapak, ibu-ibu yang belum bayar zakat silakan bayar zakat. Mungkin panggil RT karena yang tahu warganya kan adalah RT. Pak RT, ini warga bapak yang mampu, ini siapa aja, datangin. Karena pada zaman Nabi menyuruh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab untuk mendatangi umat-umat Islam yang kaya. Ya, udah didatangin aja kadang nggak ngeluar zakat, apalagi nggak didatangin. Kan seperti itu, Popi. Jadi setiap asnaf yang berhak menerima zakat juga wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Nah, Ustadz, satu pertanyaan terakhir. Nah, Ustadz, mu'alaf juga termasuk dalam asnaf ya Ustadz ya. Nah, apakah dia, meskipun dia kaya nih Ustadz, apakah dia berhak menerima zakat fitrah itu sendiri, Ustaz? Baik, Popi, ketika kita berbicara tentang mu'alaf, maka ada beberapa bahagian mu'alaf dan semuanya berhak untuk menerima zakat. Yang pertama, kata-kata mu'alaf itu kan alladzi allafa qulubahu, yang hatinya itu ada yang bilang hatinya lemah baru masuk Islam, ada yang bilang hatinya itu sangat terpaut dengan Islam, ya. Apapun makna dari kata mu'alaf. Jadi mu'alaf yang pertama itu dia belum syahadat nih. Dia belum syahadat. Ada si A misalkan. A ini agamanya non muslim, dia belum syahadat, tapi dia gemar baca buku Islam, dia gemar nanya-nanya tentang Islam, maka dia punya hak untuk dikasih zakat. Itu mu'alaf. Jadi nggak mesti harus syahadat dulu. Jadi Popi punya temen nih non muslim, tapi dia, aku kepingin lo masuk Islam. Gimana sih Islam itu? Gimana dan selanjutnya. Tapi dia belum syahadat. Dia punya hak dan boleh diberikan zakat. Nah, mu'alaf yang kedua adalah mu'alaf orang non-muslim yang sedang meneliti tentang kemuliaan Islam. Dia meneliti tentang Islam. Kan banyak saintis-saintis, ilmuwan-ilmuwan non-muslim yang meneliti Islam, akhirnya masuk Islam. Nah, ketika mereka belum syahadat, tapi mereka buat penelitian-penelitian tentang Islam, mereka juga boleh dikasih zakat walaupun belum syahadat. Yang ketiga adalah mu'alaf yang non-muslim lalu dia syahadat. Apakah dia miskin? Apakah dia kaya?
maka dia punya hak untuk diberikan Zakat. Nah, zakat ini kita mohon maaf lahir batin, jangan menginterpretasikan zakat itu sesuatu yang rendah gitu loh. Kok aku terima zakat ya, kayak miskin gitu, kayak apa gitu. Enggak. Zakat ini adalah salah satu bentuk solidaritas dari umat ke umat, persaudaraan. Seperti itu, Pak. Baik, syukran ya Ustadz. Nah Ustadz, agar pemirsa Tanjung Pinang TV lebih memahami lagi mengenai zakat mal dan juga zakat fitrah ini, kesimpulannya Ustadz sedikit. Baik. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, ambil sebagian dari harta mereka sebagai zakat. Apa tujuan zakat? Adalah mensucikan diri kita, mensucikan hati kita, dan mensucikan harta kita. Jangan tinggalkan zakat fitrah, karena zakat fitrah itu adalah sebagai syarat Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita. Orang tidak akan diterima puasanya oleh Allah tanpa zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal. Allah nggak akan pernah memiskinkan hambanya yang mengeluarkan zakat mal. Allah nggak pernah memfakirkan, menyusahkan hamba yang mengeluarkan zakat mal. Bahkan Allah menambah zakat mal tersebut. Ingat, harta kita akan dipertanyakan oleh Allah, dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Celakalah. Siapa yang celaka? Orang yang mengumpat. Siapa lagi yang celaka? Yang suka mengumpul-ngumpulkan harta, tapi nggak mau dizakatkan, nggak mau disedekahkan, nggak mau dikorbankan, nggak mau diinfakkan. Siapa lagi yang celaka? Orang-orang yang suka menghitung-hitung udah berapa banyak hartanya. Tiap jam masuk ATM yang cek saldo aja. Udah berapa saldonya, ya. Masuk dalam kategori orang-orang yang celaka, Popi. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz atas penjelasan dan juga ilmunya pada hari Sama-sama. ini. Nah pemirsa, itulah dia pembahasan kita mengenai zakat mal dan juga zakat fitrah. Dan untuk semua umat muslim, jangan lupa membayar zakatnya pada hari menjelang Idul Fitri nanti. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Karena keterbatasan waktu, kita harus berpisah pada hari ini dalam program Mulianya Ramadan. Dan terima kasih kepada sponsor kami Ramanda Tour and Travel dan juga air minum Sanford. Baik pemirsa, sampai jumpa lagi di Mulianya Ramadan pada episode berikutnya yang tak kalah menariknya pastinya. Sampai jumpa, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.